Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 4 ini ya, setelah kemarin di pertemuan kita ketika kita belajar tentang budget penjualan, di pertemuan 4 ini kita belajar tentang budget produksi ya teman-teman ya. Jadi budget yang isinya adalah terkaitan dengan berapa jumlah unit yang akan kita produksi ya dalam periode tertentu ya. Sebagai awalan ini pengertiannya ya. Budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah unit barang yang akan diproduksikan oleh perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, serta waktu atau kapan produksi tersebut akan dilakukan ya. Jadi biasanya secara rincian detailnya ada jenisnya ya, jenis-jenisnya tergantung masing-masing perusahaan. Nah, yang secara umum di semua perusahaan ada pasti adalah jumlahnya teman-teman ya, kuantitasnya itu berapa dan waktunya kapan ya. Kita nanti akan belajar lebih secara teknisnya akan lebih banyak di 2 hal ini ya. Kalau untuk kualitas ini nanti sangat tergantung dengan tipe perusahaannya ya. Memang ada beberapa perusahaan yang satu jenis barang itu kualitasnya sama, berbeda-beda. Ada juga yang satu jenis barang kualitasnya sama, sehingga ini tergantung jenis barang yang berlaku umum hampir di seluruh perusahaan ya, pasti ada kuantitas dan waktunya teman-teman ya. Ini kegunaannya ya, ke fungsi jadi budget produksi. Secara umum semua budget ya, termasuk budget produksi, mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasi, dan sebagai alat pengawasan ya. Kemarin kita sudah bahas ini satu-satu ya. Sebagai pedoman untuk memberikan arah atau petunjuk dalam kita melakukan pekerjaan kita, atau kalau kita bicara tentang budget unit produksi ini tentu adalah departemen produksi ya kita bicaranya. Alat koordinasi kerja agar departemen lain bisa melihat, oh kalau departemen produksi perlu sekian, berarti misalnya finance, berarti saya perlu menyiapkan dana sekian untuk membayar supplier misalnya, seperti itu. Kemudian divisi-divisi yang lain juga bisa melihat ke sana. Kemudian pengawasan kerja ini nanti sebagai evaluasi, apakah ada yang tidak, jika misalnya ada target produksi yang tidak terpenuhi, maka dia bisa dicari tahu di mana sisi yang tidak mencapai target gitu. Secara khusus budget unit yang akan diproduksi berguna sebagai dasar penyusunan budget-budget biaya produksi dan budget biaya administrasi ya. Jadi gini misalnya ya, di laporan keuangan ya teman-teman lihat biaya produksi itu pasti ada biaya bahan baku, kemudian biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung ya, kemudian biaya overhead pabrik. Nah, itu biaya produksi. Termasuk mungkin biaya transportasi jika terkait dengan bahan baku tadi ya, untuk mobilisasi bahan bakunya, biaya transportasi juga masuk. Nah, biaya administrasi yang ini tentunya terkait dengan salary-nya ya, terutama salary dari orang-orang produksinya nanti bagaimana perhitungannya. Kemudian bahan-bahan pembantunya yang mungkin tidak masuk di dalam bahan produksi tapi dibutuhkan dalam proses produksi itu ya, bahan-bahan pembantunya nanti dibutuhkan berapa, itu nanti juga biasanya masuk dalam budget biaya administrasi ini. Kemudian ini tujuan anggaran produksi atau budget produksi. Yang pertama adalah untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu. Misalnya berapa hasil yang diproduksi supaya dapat dicapai tingkat keuntungan dengan persentase tertentu dari keuntungan setahun terhadap penjualan yang diinginkan. Jadi intinya gini ya, misalnya kita ingin keuntungan kita let's say persen 1 miliar ya, dalam 1 tahun 1 miliar, maka itu nanti kan sudah kelihatan teman-teman. Kalau kita mau hitung 1 tahun 1 miliar misalnya, maka kita harus mencapai target penjualan katakanlah 10 miliar berarti ya, 10 miliar. Nah, untuk mencapai target penjualan 10 miliar ini dibutuhkan berapa barang yang harus kita jual. Nah, itu di sana maksudnya ya. Jadi anggaran produksi ini kita gunakan untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu. Yang kedua, untuk menguasai pasar tertentu ya, sehingga hasil ini dengan hasil perusahaan ini tetap mempunyai market share tertentu ya. Misalnya ada satu pasar yang mana target pasarnya itu
di tahun yang lalu misalnya butuh 10.000 barang, maka paling tidak di tahun ini kita harus memproduksi dengan jumlah yang sama agar market share kita di kategori customer tersebut tetap terjaga gitu. Jika ada lag atau ada kurang, maka yang dikhawatirkan adalah customer-nya akan berpindah ke kompetitor lainnya ya. Kalau misalnya kita kehabisan barang atau apa, itu bisa membuat customer kita pindah ke kompetitor. Kemudian yang ketiga, untuk mengusahakan perusahaan bekerja pada tingkat efisiensi tertentu ya. Jadi kan biasanya kalau pabrik atau manufaktur dalam skala besar itu punya skala ekonomis, teman-teman. Skala ekonomis maksudnya adalah jumlah terkecil yang harus mereka produksi agar break even atau mereka tidak mencatat kerugiannya. Nah, ini biasanya bisa dilihat dari sana juga ya, bisa digunakan bahwa jika skala ekonomi suatu pabrik gitu atau manufaktur ada 10.000 unit, maka minimal produksi kita berarti harus 10.000 unit itu, teman-teman ya. Kalau di bawah itu maka pasti nanti marginnya tidak akan bisa menutup biaya overheadnya ya, akan mengalami kerugian pabrik itu atau manufaktur itu. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengusahakan dan mempertahankan supaya pekerjaan dan kesempatan kerja yang sudah ada dapat semakin berkembang. Ya, ini maksudnya gini ya, kalau misalnya kita sudah punya, ini tadi ada kaitannya dengan nomor 2, kita sudah punya market share tertentu ya, maka dia dengan anggaran produksi ini kita bisa mengembangkan lagi market share kita. Kita mau ngambil ke customer yang mana lagi yang mau kita ambil gitu. Nah, itu bisa kita masukkan dalam budget produksi ini, teman-teman. Oke, kemudian pendekatan, nah ini mulai masuk teknis, teman-teman ya, pendekatan penyusunan anggaran produksi ya. Ada 3 ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah stabilitas tingkat produksi ya. Nah, di sini ada 2 hal yang perlu teman-teman ketahui ya, yaitu adalah tingkat produksi, berapa jumlah barang yang diproduksi, kemudian tingkat persediaan, berapa jumlah barang yang tersedia di gudang ya, yang selalu tersedia di gudang. Kalau di accounting ini bisa persediaan barang awal, persediaan barang akhir ya, itu berapa. Nah, kalau yang pertama ini, teman-teman ya, ini dia mengutamakan stabilitas tingkat produksi ya. Itu artinya jumlah produksinya stabil atau sama terus. Nah, kemudian nanti di tingkat persediaannya yang dibiarkan mengambang ya. Bisa jadi bulan ini persediaannya hanya 1.000, bulan depan 10.000, seperti itu ya. Itu artinya dibiarkan mengambang tingkat persediaannya. Nah, kalau yang ini adalah kebalikannya ya, tingkat persediaannya dijaga ya, jumlahnya tetap. Nah, tingkat produksinya yang dibiarkan mengambang. Jadi produksi bulan ini bisa 10.000, bulan depan hanya 1.000 dan sebagainya. Nah, ini adalah yang kedua, ini adalah yang dijaga adalah persediaannya. Yang ketiga kombinasi ya, di mana tingkat produksi maupun tingkat persediaan sama-sama berubah dalam batas tertentu ya, dijaga secara batasnya ya, bukan secara nominal tepatnya, seperti itu ya. Jadi ada 3 kebijakan, teman-teman ya, atau pendekatan dalam penyusunan anggaran produksi. Bisa kita jaga di tingkat produksinya atau bisa kita jaga di tingkat persediaannya, atau dua-duanya kita jaga dalam batas-batas tertentu. Oke, ini faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget unit yang akan diproduksi. Yang pertama adalah rencana penjualan ya. Jelas ya, kalau kita mau menjual 100.000, maka di gudang kita harus ada 100.000. Jika misalnya persediaan barang kita 10.000, maka produksi kita paling tidak harus 90.000 untuk dapat menyesuaikan rencana penjualan yang 100.000 tadi. Kapasitas mesin dan peralatan produksi jelas ya, jangan sampai skala ekonomisnya tidak tercapai, tapi jangan juga melebihi kapasitas mesin yang ada ya, karena bisa menyebabkan biaya-biaya perbaikan mesin yang mungkin akan mengerus margin atau laba yang kita dapat. Yang ketiga, tenaga kerja. Jelas tenaga kerjanya kalau misalnya mampunya hanya memproduksi 100.000 tapi disuruh untuk memproduksi 200.000, maka akan tidak mungkin ya. Jadi harus disesuaikan dengan tenaga kerja, disesuaikan juga dengan modal kerja terkait dengan bahan baku yang dibutuhkan ya. Targetnya 100.000 tapi bahan bakunya cuma support 50.000 gitu ya. Nah, itu dari mana untuk
mencapai tambahannya. Kemudian yang ketiga fasilitas-fasilitas lain, fasilitas gudang misalnya ya, mampu menampung berapa barang, luas perusahaan yang optimal, ini maksudnya luas gudangnya mungkin ya, luas gudangnya, kemudian kebijaksanaan perusahaan itu seperti apa ya, berapa persediaannya tetap atau dijaga mengambang yang tadi, kebijaksanaan perusahaan dalam pola produksi yang tadi mau dijaga tetap atau dibuat mengambang gitu ya. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunannya. Kemudian kebijaksanaan di bidang persediaan barang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Ini di persediaannya ya. Yang pertama adalah fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu. Nah ini misalnya penjualannya tidak terlalu berfluktuasi, maksudnya penjualannya hampir normal lah rata-rata lah dalam satu tahun masing-masing bulan 10.000 plus minus 1.000 ya itu misalnya. Nah itu kan fluktuasinya tidak banyak. Nah kalau fluktuasinya tidak banyak maka persediaan barangnya tidak perlu banyak-banyak, artinya persediaan akhir atau persediaan awalnya itu tidak perlu banyak juga teman-teman ya, cukup untuk mengcover 1.000 atau 2.000 fluktuasinya ini ya. Kemudian yang ketiga fasilitas tempat penyimpanan, ya gudangnya sebesar apa ya, resiko kerugian yang timbul selama barang dalam penyimpanan. Nah ini juga ya, jadi kalau misalnya untuk barang-barang yang mudah obsolete ya atau mudah rusak, cepat kadaluarsa, ini biasanya juga persediaan akan dibuat seminimal mungkin teman-teman ya, karena bisa menyebabkan kerugian jika terjadi kerusakan barang ya. Kemudian biaya-biaya timbul dalam rangka penyimpanan, ini biasanya kalau misalnya barang kita ini adalah barang-barang yang contohnya adalah yang butuh suhu tertentu. Nah itu kan artinya jika kita menyimpan semakin banyak barang maka biaya listrik kita untuk menjaga suhu tersebut kan semakin besar ya. Itu juga perlu diperhitungkan. Kemudian tingkat perputaran persediaan. Nah ini kalau misalnya perputaran persediaannya lama gitu ya, maka persediaannya bisa dibuat lebih sedikit dibanding dengan yang barang-barang yang perputaran persediaannya cepat ya. Karena kalau perputaran persediaannya cepat maka itu terkadang yang kita takutkan adalah saat barang dibutuhkan tidak ada, maka biasanya kalau untuk barang-barang yang perputaran persediaannya cepat itu persediaannya banyak teman-teman ya. Lama waktu juga diperhitungkan ya. Jadi kalau semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses ya, maka itu artinya biasanya barang-barang itu tahan lama sehingga biasanya persediaannya juga tinggi gitu ya. Tapi kalau lama waktu untuk memproses barang itu hanya dibutuhkan waktu yang sedikit, biasanya juga tingkat persediaannya juga sedikit. Gitu. Modal kerja yang dimiliki perusahaan ya ini tadi terkait dengan ketersediaan bahan baku itu tadi ya. Oke, pada dasarnya nah kalau tadi adalah di persediaannya, sekarang di produksinya teman-teman ya. Kalau di produksinya dikenal 3 pola produksi teman-teman ya untuk menghadapi pola penjualan yang bergelombang ya. Biasanya memang penjualannya pasti bergelombang ya, naik turun gitu ya, karena meskipun ada juga perusahaan yang penjualannya stabil gitu ada juga ya, tapi kebanyakan adalah naik turun ya, karena kalau perusahaan manufaktur itu kebanyakan adalah tergantung dari demand atau usernya ya. Nah kalau dari sudut pandang produksi teman-teman itu ada 3 juga teman-teman, yaitu produksi stabil, produksi yang bergelombang ya sesuai dengan pola penjualan, kemudian produksi yang bergelombang atau lebih moderat. Lebih moderat di sini artinya adalah kalau pola penjualannya misalnya bulan 1 jual 1.000, bulan 2 jual 10.000. Nah, pola produksinya dibuat untuk bulan 1 produksi 4.000, untuk bulan 2 produksi 7.000 gitu teman-teman ya. Jadi fluktuasinya tidak seperti dengan pola penjualan. Kalau yang poin B ini fluktuasinya sesuai dengan pola penjualan teman-teman. Oke, ini gambaran ya untuk memudahkan kita melihat bagaimana sih kalau jumlah produksi stabil. Nah ini ya, jadi setiap waktu dari bulan Januari sampai Desember ini jumlah yang diproduksi sama terus. Nah kalau ini produksi yang bergelombang mengikuti dengan penjualan tadi. Nah ini bulan Januari produksi 5 ini ya, bulan Februari langsung melonjak menjadi berapa nih, kalau 3 kali lipat 15,
bulan Maret turun lagi jadi 10, bulan April naik lagi dan seterusnya ya. Ini mengikuti pola penjualan yang ada. Contohnya ya, ini contoh ya, ini contoh. Kemudian yang ini ada, nah pola produksi yang lebih moderat ya, jadi fluktuasinya nggak banyak ya, nggak seperti ini ya, naik turunnya langsung tinggi, tinggi ya, ini ya, kenaikan atau penurunannya besar. Nah kalau yang moderat, kenaikan atau penurunannya lebih kecil teman-teman ya. Oke, kemudian bentuk budget unit yang akan diproduksikan tidak ada bentuk yang standar ya, tergantung perusahaannya sama seperti kemarin ya, budget penjualan. Nah, tapi pada intinya seperti ini teman-teman ya, bentuk budget unit produksi ya. Saya akan kita masuk ke Excel aja ya, biar enak. Oke, nah ini adalah contoh ini teman-teman ya. Contoh di mana adalah budget yang bergelombang ya. Jadi produksinya juga bergelombang ya, penjualannya juga bergelombang ya, artinya berfluktuasi ya, tidak tetap ya. Nah, ini cara menghitung gimana? Oke, jadi gini teman-teman ya, ini yang baris ini teman-teman ya, baris persediaan awal persediaan akhir produksi ini adalah sesuai dengan kebijakan perusahaan. Mereka mau menjaga di bagian mananya ya. Nah, kalau ini yang penjualan ini sesuai dengan budget penjualan yang kemarin kita pelajari, yang kemarin kita buat gitu ya. Oke, misalnya di Januari ya. Di Januari kita target penjualannya adalah 115.000 unit gitu ya. Kemudian dari kebijakan perusahaan ya, persediaan awal yang dipunya 15.700 dan perusahaan pengen persediaan akhirnya 20.700 gitu ya. Jadi yang di sini ini adalah sesuai dengan saya kasih warna hijau ya. Jadi sesuai dengan yang dimau perusahaan atau sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan ya, kebijaksanaan perusahaan. Jadi pengennya seperti ini nih perusahaannya ya. Pengen punya persediaan akhir 20.700, penjualan yang ditargetkan 115 dan persediaan awal yang dipunya 15.700. Maka berapa kita produksinya ya kan? Nah, produksi itu berarti adalah ya teman-teman ya. Ini kalau saya rumuskan maka yang kita penjualan ya, target kita penjualan ya, dikurangi dengan persediaan awal yang kita butuhkan. Ya kan? Dikurangi dengan persediaan awal yang kita butuhkan, kemudian ditambah dengan persediaan akhir yang kita inginkan. Nah, gini teman-teman rumusnya. Nanti teman-teman pencet Alt MD, Alt MP. Nah, ini akan terlihat ya. Nanti teman-teman bisa lihat, oh ini dari sini rumusnya ya. Rumusnya adalah B2 target penjualannya dikurangi persediaan yang sudah ada di gudang berapa, kemudian ditambah dengan target persediaan barang akhirnya. Nanti akan dapat jumlah yang diproduksi ya. Ini kalau nah ini sama nih. Ini adalah yang di ini ya, yang di slide ya. Ini tabel yang di slide ya. Nah, jadi ini adalah sesuai dengan budget ya, saya kasih komen sesuai dengan budget, sesuai budget penjualan. Nah, kalau yang di persediaan awal dan persediaan akhir ini adalah sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan ya. Kebijaksanaan atau peraturan ya, peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan ya. Perusahaan. Ini juga sama, ini kebijaksanaan atau peraturan perusahaan. Nah, jadi yang teman-teman perlu cari hanya ini ya, jumlah produksi ini. Nyarinya bagaimana? Rumusnya adalah, oh ini saya rumuskan aja sekalian ya. Rumusnya adalah ini penjualan dikurangi dengan persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir ya. Kita copy ke bawah. Nah, ini saya hapus saja biar nggak bingung ya. Jadi yang teman-teman cari adalah yang ini ya. Rumusnya adalah ini, penjualan dikurangi persediaan awal
ditambah dengan persediaan akhir. Itu adalah akan dapat jumlah yang harus diproduksi gitu ya. Ini saya kasih warna. Itu ya. Jadi ini adalah yang teman-teman harus cari nih, produksi berapa ini ya. Nah, kalau di sini nih sebenarnya hanya bantuan ya teman-teman ya. Bantuan kalau yang rumus ini tadi kan saya kan langsung ya untuk rumusnya ini ya. Tapi kalau di sini diberi tambah bantuan. Kurang ini adalah dari sini teman-teman ya. Dari penjualan dikurangi persediaan awal, maka itu kurangnya berapa gitu ya. Nah, nanti bisa juga rumusnya adalah persediaan awal ditambah kekurangannya. Nah, sorry. Tidak, nggak bisa kalau kita mau kalau kurangnya ini mau kita masukkan rumus, maka rumusnya itu adalah persediaan awal ditambah dengan kekurangan itu adalah yang mau dijual ya, yang mau dijual kemudian kita kurangi dengan kita tambah dengan persediaan. Gini, kalau kita mau kurangnya ini mau kita masukkan rumus ini teman-teman ya. Nah, kekurangan ditambah persediaan akhir itu akan dapat produksi ya. Tapi biasanya ini karena ini terlalu ribet ya. Jadi kalau yang pasti ada datanya di perusahaan itu ini teman-teman ya, penjualan, persediaan awal dan persediaan akhir ya. Nah, ini rumusnya adalah seperti ini tadi. Untuk mencari produksi dari penjualan, persediaan awal dan persediaan akhir itu adalah penjualan dikurangi persediaan awal ditambah persediaan akhir, dapat angka produksinya. Oke, ini adalah contoh yang semuanya mengambang teman-teman ya. Ini mengambang, kemudian persediaannya mengambang. Kalau misalnya persediaannya nggak mengambang gimana contohnya? Contohnya persediaannya tetap teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini kan persediaan awal atau persediaan akhir tetap nih ya, 100.000 ya, 10.000 terus. Nah, maka produksi ya, kalau misalnya persediaannya seperti ini, maka produksi itu akan sama dengan penjualan teman-teman ya. Kita pakai rumus yang tadi ya, penjualan dikurangi persediaan awal ditambah persediaan akhir. Nah, penjualan dikurangi persediaan awal ditambah persediaan akhir. Nah, ini produksinya akan sama dengan penjualannya teman-teman ya. Kalau misalnya persediaannya di keep ya di angka yang tetap stabil 10.000, maka produksi itu akan sama dengan penjualan ya. Nah, ini kan teman-teman lihat sama kan, sama terus dengan penjualan ya. Karena persediaannya kita keep gitu ya. Persediaannya kita keep. Nah, oke, itu kalau misalnya yang produksinya mau kita keep gitu ya. Kita misalnya satu contoh lagi ya, produksinya mau kita keep. Jadi kita persediaannya yang naik turun gitu ya. Persediaannya yang naik turun misalnya ya. Misalnya 115. Oke, ini total. Tadi ya kita biasa cari gini ya. Ini kalau misalnya kita bagi 12, 153.000. Berarti produksinya harus 155.000. Ini kita kosongkan dulu ya. Kita kosongkan dulu. Kita punya budget penjualan. Dan ini kita mau keep di angka berapa ya. Maka caranya seperti itu teman-teman. Cara nyari kalau misalnya kita mau keep angka produksinya, maka kita gini teman-teman ya. Jadi target penjualannya berapa total setahun ya, dibagi 12. Nah, teman-teman kan dapat angka 153.000 kan. Nah, kalau kita mau produksinya tetap sama terus, maka angkanya adalah ini teman-teman ya, round up
Ron ini yang 4. Oh sorry, ron DJ. Nah, ini ya. Jadi dibulatkan ke atas teman-teman ya. Dibulatkan ke atas sehingga nanti produksi kita tidak penjualan produksi kita tidak akan lebih kecil dari penjualan ya. Sorry. Ini kita kan minus berapa tadi ya, 3 ya, minus 3. Nah ini nanti persediaannya tinggal ngikutin teman-teman ya. Misalnya persediaannya kita buat mengambang gitu ya, maka persediaan akhir ini adalah jumlah produksi dikurangi penjualan. Kemudian yang di sininya adalah gini ya, persediaan awal di bulan Februari adalah persediaan akhir di bulan Januari ya. Persediaan akhir adalah persediaan awal ditambah produksi dikurangi dengan penjualan. Nah gini teman-teman ya, rumusnya ya. Nah ini produksinya tetap, persediaannya yang berubah ya, naik turun nih persediaannya ya. Produksinya tetap. Kalau yang ini tadi persediaannya tetap ya, produksinya yang naik turun. Nah kalau yang ini tadi adalah sesuai contoh yang di slide, ini sudah ditentukan oleh perusahaan ya, persediaannya naik turun, produksinya juga naik turun, penjualannya juga naik turun ya. Itu teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang di bidang produksi kemudian disuruh untuk membuat budget jumlah barang yang diproduksi, ya teman-teman tanyakan bagaimana kebijaksanaan perusahaan mau produksinya tetap atau mau persediaan akhirnya tetap atau mau produksinya yang mengambang semuanya, persediaan dan produksinya tidak ada yang tetap gitu ya. Jadi nanti dari sana saat teman-teman sudah dapat kebijaksanaan perusahaan di mana, teman-teman baru bisa hitung produksinya. Kalau di dalam soal nanti biasanya udah dikasih tahu ya. Jadi di mana yang mau di keep, di mana angka yang mau yang diberikan ya. Biasanya kalau dalam soal sudah ada nih penjualannya berapa, persediaan awal berapa, persediaan akhir berapa. Nah nanti tinggal mencari jumlah barang yang diproduksinya gitu ya. Oke, ini sudah latihan ya. Nanti teman-teman kerjakan ya. Kemudian nanti untuk minggu depan kita mungkin akan meeting online ya. Karena pertemuan kelima ya, pertemuan 5, 6, 7 nanti sebelum UTS ya. Jadi nanti teman-teman kerjakan ya, tugasnya akan saya upload di MyBase. Ini nanti akan saya kirimkan ya ke grup kelas juga materi tambahannya, jadi teman-teman bisa pelajari untuk tahu rumusnya gimana ya, tinggal dilihat di sininya atau bisa dipencet Alt MP teman-teman ya. Nanti akan muncul garis-garis ini. Ya. Alt MP. Nah, ini juga Alt MP. Nanti kita akan tahu nih rumusnya ngambilnya dari mana gitu ya. Untuk ngilangin ininya garis-garisnya tinggal Alt MAA ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa absen di MyBase, kemudian jangan lupa kerjakan juga tugasnya. Itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa lanjut lewat grup WhatsApp ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.